Hendiri paguyuban penghayat kapribaden Romo M. Semono Sastro Hadijojo, Romo Perucokro Semono, 1941. Sebelum tahun 19, seorang istri Pademi, istri resmi, dibuang dalam arti diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa. Itu karena desakan seorang selir yang sangat dicintainya. Hal demikian tidak jarang terjadi pada zaman itu. Istri Priagung itu bernama Dewi Nawangwulan. Kepergiannya disertai seorang dayang, emban, bernama Rantamsari. Dewi Nawangwulan dibuang di Kendangake dan diberikan kepada Ki Kasandikromo, yang sering juga disebut Ki Kasan Kesambi, seorang tokoh spiritual pada zamannya, yang berdiam di desa Kalinongko, Gunung Damar, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat dibuang, Dewi Nawangwulan dalam keadaan mengandung. Lahir bayi yang diberi nama Semono. Ibunya, Dewi Nawangwulan, wafat. Tidak lama kemudian disusul Rantamsari. Dayangnya juga meninggal dunia. Keduanya dimakamkan di puncak Gunung Damar, Purworejo. Ki Kasandikromo tidak pernah mau menganggap apalagi memperlakukan Dewi Nawangwulan sebagai istrinya. Tetap dianggap dan diperlakukan sebagai ratunya. Demikian pula istrinya, Nyi Kasandikromo. Semono dipelihara dan dibesarkan Ki Kasandikromo. Disekolahkan di Sekolah Ongkoloro SD yang 5 tahun tamat untuk pribumi. Semono yang lahir tahun 1900, harinya Jumat Pahing. Tidak ada catatan resmi tanggal dan bulannya. Hal biasa pada zaman itu. Semono, semasa sekolah, setiap hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, membolos bukan karena malas atau nakal tetapi karena malu. Pada saat matahari tepat di atas, saat semua orang tidak ada bayangannya, Semono bayangannya 12. Karena selalu jadi tontonan teman-temannya, jadi malu. Maka lebih baik membolos. Tamat SD itu, langsung diangkat menjadi guru bantu. Suatu hari, pemuda Semono yang saat itu berusia 14 tahun, sudah dianggap dan diperlakukan sebagai seorang dewasa pada zaman itu. Disuruh Nyi Kasan mengambilkan minyak di dalam satu bilik rumah mereka. Ternyata di dalam bilik itu, tertidur lelap seorang gadis kemenakan Nyi Kasan. Dalam kelelapan tidurnya, kain yang dipakai tersingkap, jadi tubuhnya kelihatan terbuka. Pemuda Semono melihat itu mengkorop, berdiri bulu di tubuhnya. Semono lalu merenung, mempertanyakan, apa sebenarnya yang menggerakkan bulu-bulu tubuhnya itu? Renungan demi renungan, tidak menemukan jawaban. Akhirnya, Semono memutuskan, minta izin Ki Kasan untuk pergi bertapa. Semono yang berusia 14 tahun itu, bertapa di tepi laut selatan, di Cilacap. Bekasnya, petilasan, masih ada sampai tulisan ini ditulis. Berupa 2 rumpun bambu di dalam kompleks Pertamina. Pertamina, sekalipun sudah berusaha dengan berbagai cara, tidak bisa membongkar kedua rumpun bambu itu. Semono bertapa selama 3 tahun, tahun 19 sampai 1917. Hasilnya mendapat cangkok Wijoyo Kusumo, berbentuk seperti bunga kering, berwarna coklat kehitaman. Kalau dimasukkan ke air, akan mengembang sebesar tempatnya. Semono kecewa, karena bukan itu yang dicari. Beliau mendapatkan wangsit, ilham, untuk melanjutkan laku sampai tahun kembar 5, dan di timur nantinya akan dia temukan apa yang dia cari. Baju yang dikenakan Semono selama 3 tahun bertapa hancur. Dengan hanya bercawat dedaunan, Semono pulang. Jalan malam. Siang sembunyi, malam jalan. Takut dan malu kalau bertemu orang. Sampai di rumah, bukannya dirayakan, tetapi malah sudah disediakan lubang, lueng. Lalu pemuda Semono oleh Ki Kasan ditanam, dipendem. Selama 40 hari 40 malam, hanya diberi batang gelagah untuk bernafas. Dan setiap usai menanak nasi, Nyi Kasan mengepulkan asap nasi itu ke dalam lubang gelagah. Selanjutnya, Semono sambil menjadi marsose, sekarang marinir, berkelana, tetap menjalani laku. Kalau siang dinas, malamnya berendam di laut.
menjala, tidak pernah dapat ikan. Itu dilakukan sampai tahun 1955. Tanggal 13 malam 14 November 1955. Kebetulan jatuh malam Senin Pahing, pukul 16.05. Banyak orang di Perak, Surabaya, terkejut menyaksikan rumah Letnan KKO. Sekarang Letnan 1 Marinir, terbakar. Tetapi setelah didekati ternyata bukan api, melainkan cahaya. Bahkan ada kereta keemasan, kereta kencono di langit, yang turun masuk ke rumah Letnan Semono. Di Jalan Perak Barat nomor 93 Surabaya. Peristiwa itulah yang dikenal sebagai mijilnya Romo Heru Cokro Semono. Pernyataan beliau saat mijil, menyatakan bahwa ingsun mijil, arso nyungsang bawono balik, arso gelar jagat anyar. Ingsun bukan aku mijil, hendak memutar balikan jagat. Maksudnya jagat kecil, pribadi manusia, mikrokosmos, dan hendak menggelarkan dunia baru, mikrokosmos baru. Artinya, kalau selama ini kita selalu memperbudak hidup, selanjutnya terbalik, kita sebagai manusia akan menjadi abdinya sang hidup. Mulai saat itu, Romo Heru Cokro Semono memberikan siapapun yang menghendaki. Tidak ada paksaan. Tidak menakut-nakuti dengan cara dan jalan apapun, yang ingin hidup bahagia, tentrem, agar bisa mencapai kasampurnan jati, moksha, pada saatnya. Romo Heru Cokro Semono selanjutnya memberikan laku kasampurnan ini sesudah dinas. Berlangsung sampai tahun 1960, beliau menjalani masa pensiun sebagai Kapten Marinir. Beliau lalu pulang ke Purworejo dan berdiam di Kalinongko dan Sewijan, Loano, Purworejo, 2 rumah kediaman. Setiap hari, beliau menerima kedatangan rata-rata 500 orang lebih. Semua orang, pada waktu makan, diberi makan dan menginap dengan bebas mencari tempat untuk tidur di rumah beliau. Tentunya, berbagai keperluan orang yang datang, mulai dari meminta pengobatan penyakit yang dokter sudah tidak sanggup mengobati, dengan seketika sembuh, memohon restu untuk sesuatu, dan lain-lain. Tetapi tidak sedikit yang datang untuk mencoba memohon untuk bisa mengikuti laku kasampurnan, disebut mohon diperkenankan menjadi putro. Berdatangan orang dari berbagai penjuru dunia, melalui berbagai sebab, jalaran yang akhirnya menjadi putro. Selama 25 tahun lebih, 13 malam 14 November 1955 sampai 3 Maret 1981. Romo Semono melayani pagi, siang, sore, malam, dini hari. Semua yang datang diperlakukan 100% sama. Beliau tidak pernah memandang orang dari perbedaan apapun. Derajat, pangkat, kekayaan, kedudukan sosial, suku, bangsa, semua diperlakukan 100% sama. Kalau beliau sedang memberikan petuah, wulang wuruk, setiap orang mendengar menurut bahasanya sendiri-sendiri. Yang orang Jerman mendengar beliau berbicara bahasa Jerman. Yang orang Inggris mendengar beliau berbahasa Inggris. Sedangkan yang lain mendengar beliau berbahasa Jawa. Romo Semono setiap harinya makan 2 kali. Tetapi tiap kali makan, hanya 1 sendok. Tidurnya hampir tidak pernah mandi. Tetapi selain tidak berbau badan beliau, juga tidak ada daki, kotoran di kulit beliau. Tubuh tetap sehat, gagah, tinggi besar. Hal-hal luar biasa atau mujizat yang beliau tunjukkan, kalau ditulis semua akan menjadi satu buku sendiri. Beberapa contoh saja. Misalnya sekitar tahun 1960. Beliau naik sepeda motor militer di atas Laut Jawa, menyeberang ke Madura. Kalau dengan mengemudikan mobil, tangan dan kaki beliau dilepas, dan mobil dikomando dengan ucapan. Beberapa kali orang menyaksikan beliau menghidupkan orang yang telah dinyatakan mati oleh dokter dan siap dikubur. Beliau sering berada di beberapa tempat pada saat yang sama, dan di tiap tempat, beliau makan minum seperti biasa. Setiap kali, sekalipun dihadapkan beliau menghadap ratusan orang, beliau bercerita
Dan setelah selesai bercerita, ternyata semua pertanyaan dan persoalan yang ada di benak yang hadir sudah terjawab semua. Romo Heruko Kro Semono wafat tanggal 3 Maret 1981 dan dimakamkan di Kalinongko, Loano, Purworejo. Romo Semono tidak dikaruniai anak, tetapi meninggalkan ratusan ribu, mungkin jutaan putro, yang tersebar di mana-mana. Dan peninggalan beliau yang paling berharga adalah sarana-sarana gaib bagi mereka yang ingin hidup bahagia, tenteram, agar bisa menjalani dan mencapai kesampurnan jati pada saatnya masing-masing. Inggalan beliau yang terakhir yang sampai sekarang dipelihara, dipepetri, dan dilestarikan oleh putro-putronya. Dilestarikan dalam arti tetap dihayati dan diamalkan, dan diberikan kepada siapa saja yang menghendaki, tanpa memandang perbedaan apapun yang ada pada manusianya. Jadi sifatnya universal, madep, mantep, sowan ingar saning Gusti Salam Rahayu Sagung Dumadi, Mardika Jiwalan Raga.